Puluhan ribu buruh dari seluruh tanah air tumpah ruah di lapangan Monumen Nasional Jakarta. Haru biru dari para buruh terpancar jelas. Dengan bentangan terik matahari siang di pusat kota, teriakan sorak-sore dari seluruh buruh yang hadir menutup bising suara kendaraan yang melintas di berbagai ruas jalan protokol di kawasan Monas saat itu. Haru, bahagia, mengiringi kehadiran mereka. Karena di tengah aksi unjuk rasa, memperingati Hari Buruh Internasional atau dikenal sebagai May Day, muncul Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sambil berjalan dan naik turun panggung. Prabowo menyalami satu persatu buruh yang berhasil mendekat Presiden ke-8 Indonesia tersebut. Wajar, kebahagiaan terpancar dari raut wajah para buruh. Karena peringatan May Day pagi itu sangatlah istimewa. Keistimewaannya lagi ialah karena sejak Indonesia merdeka, ini menjadi kali kedua setelah Soekarno. Seorang Presiden Indonesia mau menemui dan membaur dengan buruh yang melakukan aksi damainya di peringatan May Day. Di kalangan buruh semua tahu, Presiden Soekarno pernah menemui buruh saat May Day dan tahun 2025, momen tersebut terulang kembali dengan hadirnya Presiden Prabowo Subianto di tengah aksi massa buruh yang sedang merayakan May Day. Bahkan, tak hanya sekedar menghadiri perayaan, Presiden Prabowo pun melontarkan janji-janji yang selama ini menjadi tuntutan dan keinginan kaum buruh. Salah satu janji itu yang mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. Marsinah yang lahir pada 10 April tahun 1969 merupakan perisai bagi perjuangan buruh dalam menuntut hak-haknya. Marsinah juga merupakan seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru. Ia diketahui bekerja di perusahaan pada PT Catur Putra Surya CPS Porong, Sidoarjo, yang diculik dan kemudian ditemukan jasadnya telah terbunuh pada 8 Mei tahun 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan di hutan yang berlokasi di Wilangan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. 2 orang yang terlibat dalam otopsi pertama dan kedua jenazah Marsinah adalah Haryono yang merupakan pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk dan Profesor Dr. Harun Atmodirono, Kepala Bagian Forensik RSUD Dr. Sutomo, menyimpulkan Marsinah tewas akibat penganiayaan berat. Setiap perayaan Hari Buruh Internasional yang diperingati tanggal 1 Mei, para buruh, khususnya di Jawa Timur, selalu mengenang perjuangan Marsinah. Karena tragedi itu, para buruh pun telah mengusulkan kepada pemerintah agar Marsinah diberi gelar pahlawan nasional. Monumen perjuangan Marsinah sebagai pahlawan buruh nasional pun telah dibangun di Nganjuk, Jawa Timur. Dalam pidatonya di peringatan May Day tahun 2025, Prabowo mengeklaim akan mendukung Marsinah, seorang aktivis buruh yang dibunuh secara sadis usai demo menuntut kenaikan upah pokok sebagai pahlawan nasional. Dalam pandangan Prabowo, perjuangan Marsinah sangatlah luar biasa. Prabowo pun lantas meminta para pimpinan asosiasi buruh untuk berembuk mengenai usul dari kaum buruh mengenai pahlawan nasionalnya. Saudara-saudara, juga atas usul dari pimpinan tokoh-tokoh masyarakat, mereka tokoh-tokoh buruh, mereka sampaikan ke saya, Pak, kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh? Saya tanya, kalian ada saran nggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak? Marsinah jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. Sebagaimana dikutip dalam laman Wikipedia, sekilas kronologi tewasnya Marsinah. Marsinah adalah salah seorang karyawati PT Catur Putra Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsinah dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei tahun 1993 di Tanggulangin, Sidoarjo. Pada tanggal 3 Mei tahun 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer Koramil setempat turun tangan mencegah aksi buruh. Kemudian pada 4 Mei tahun 1993, para buruh mogok total dan mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari. Tunjangan tetap Rp550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk buruh yang absen, sampai dengan tanggal 5 Mei tahun 1993. Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-perundingan. Marsinah
menjadi satu dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando, Distrik Militer 0816 Sidoarjo. Di tempat itu, mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS dan dituduh telah menggelar rapat gelap, juga mencegah karyawan untuk masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil juga oleh pihak Kodim setempat. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah menghilang entah kemana. Mulailah tanggal 6 hingga 8 Mei. Keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya. Sampai akhirnya, Marsinah ditemukan tak bernyawa pada tanggal 8 Mei tahun 1993. Kisah Marsinah ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsinah, Cry Justice. Film yang menghabiskan biaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi pada penayangannya, termasuk munculnya permintaan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jacob Nuawiye, yang meminta untuk pemutaran film Marsinah ditunda.